Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil eh, tugas kelompok kami. Pada kali ini kami akan mensimulasikan bagian accounting dan di mana terdiri dari saya sendiri, Faisal Firdaus, yang kedua ada Bayu Pratama, yang ketiga ada Muhammad Amin Faizal, lalu yang keempat ada Nanda Kartika Sari, lalu kemudian yang terakhir ada Yuni Mutia. Oke, ini yang merupakan profil perusahaannya, terdiri dari alamat, rekening bank, visi, dan misinya. Oke, selanjutnya ini yang merupakan skenario dari tugas kami, yang dimana skenario-nya itu pembelian barang, satu billing, dan satu payment. Pada kasus ini, PT Ametis melakukan pembelian dua item pada ready-made, yaitu sebuah 3-seat sofa dan customers deck. Peran divisi accounting dimulai ketika trade vendor bill. Pada kasus ini, terdapat satu vendor bill serta dibayar dengan satu kali pembayaran langsung lunas. Harga per unit ditentukan sendiri, diberlakukan pajak, untuk bill date dan butuhnya ditentukan sendiri. Manajer akan memprint hasil dari transaksi yang dilakukan. Oke, selanjutnya ini merupakan security metricnya, terdiri dari 5 role. Yang pertama itu saya sendiri berperan sebagai admin ya. Admin ini di sini memiliki job desk membuat user dan produk. Lalu kemudian ada Azam sebagai manajer purchase yang memiliki tugas sebagai membuat PO dan riset produk. Selanjutnya itu ada Feby. Feby di sini sebagai staff accounting bagian billing. Kemudian ada ZZ di sini berperan sebagai staff accounting bagian akuntan. Dan yang terakhir ada Henry sebagai manajer accounting. Untuk nama maintainnya bisa dilihat sendiri ya. Oke, selanjutnya langsung saja di sini saya berperan sebagai IT untuk membuat user dan produk. Oke, langsung saja klik setting, kemudian membuat user, kita pilih favorit, kita pilih import record, upload file, open, terus kita tes dan kita import karena statusnya everything seems valid. Oke, kita langsung saja cari kata kuncinya yaitu kelompok 6 karena kami dari kelompok 6. Oke, ini merupakan user-user yang berhasil kita import ya. Selanjutnya kita setting saja mulai dari Henry. Di sini Henry tadi sebagai uh, accounting manager ya, manajer accounting. Maka oleh dari itu dia itu berperan sebagai editor. Kita tutup. Tutup. Oke, untuk accountingnya advisor ya, pertama manager. Kita save, kemudian selanjutnya itu sebagai admin. Di sini perannya saya sendiri karena sebagai admin semuanya tidak usah disetting. Lanjut ke user berikutnya yaitu ada ZZ. ZZ di sini sebagai accounting bagian akuntan. Kita tutup, kita pilih akuntan. Oke, jika sudah kita klik save. Oke, untuk pada bagian Azam ya, karena di sini Azam berperan sebagai manajer purchase, sekaligus dia setelah membuat PO dan membuat reserve produk, maka di sini yang lainnya dikosongkan, lalu di bagian inventory kita pilih administrator ya, lalu di bagian purchase di sini pilih user, karena tidak ada pilihan administrator, jadi user saja tidak apa-apa. Oke, selanjutnya jika sudah semua, kita klik save. Lanjut ke user berikutnya yaitu ada Feby. Feby di sini sebagai accounting bagian billing. Faktor kita tutup, marketing kita tutup.
inventory kita tutup, purchase kita tutup, website, dan gimana seperti itu. Kemudian kita pastikan accountingnya billing, kita juga klik save. Oke, maka semuanya sudah berhasil kita setting ya. Nah, di sini statusnya ada never connected, tandanya user itu belum mencoba untuk login. Jika statusnya confirmed, tandanya user tersebut sudah berhasil untuk login ya. Oke, selanjutnya itu tugas saya itu sebagai pembuat produk. Untuk skenario ini produknya itu ada dua, yaitu seat sofa dan customer stick. Inventory apakah produknya ada atau tidak ya. Jika produknya sudah ada, maka kita tidak perlu lagi untuk membuat produk baru. Nah, di sini ada seat sofa produk yang pertama, lalu yang kedua ada custom. Kita cek apakah ada ya, customize deck. Oke, di sini ada on-handnya juga. Oke, jika sudah, maka tugas saya selesai untuk sampai sini. Selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya bagian purchase ya. Oke, waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nanda Kartikasari dengan CP085. Di sini saya sebagai Azam, yaitu sebagai Purchase Manager. Jadi di sini job desk saya yaitu membuat PO, kemudian ada resep produk. Jadi langsung aja ya, kita ke modul, langsung kita klik Purchase. Habis itu kita klik New. Jadi sesuai tadi yang udah disampaikan oleh staff IT bahwasanya vendor ini itu ready-made. Kemudian saya akan memasukkan dua produk, yaitu yang pertama ada sofa dan kemudian ada customized desk. Jadi jangan lupa masukin pajaknya ya teman-teman, di klik. Habis itu kita masukin lagi produk yang kedua. Kalau udah, kita klik save. Kalau udah tersave ya teman-teman, jadi langsung aja kita klik confirm. Nah, kalau udah, jadi tadi tugasnya manajer purchase yaitu tadi membuat PO, kemudian receive produk. Jadi langsung aja kita klik receive produk, kemudian kita klik set quantity. Selanjutnya, kalau udah, kita validate. Baik, yang selanjutnya langsung aja kita klik bill. Nah, jadi ini ya teman-teman, jadi sesudah kita klik bill, maka yang tadinya purchase order, maka akan jadi draft bill seperti ini. Terlihat seperti vendor bill atau draft seperti ini. Selanjutnya kita langsung saja ya teman-teman, kita informasikan kepada pihak staff accounting. Jadi langsung aja kita chat si Feby. Jangan lupa di screenshot ya teman-teman. Nah, baik, tugas saya sebagai purchase manager sudah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh staff accounting billing. Terima kasih. Baiklah, di sini saya Yuni Mutia dengan nick CP118 yang memiliki job desk memeriksa draft dan membuat bill date. Sebelumnya saya sudah login pada Odoo dengan user CP118PB. Dan di sini pada forum discuss saya mendapatkan chat dari Azam untuk tolong periksa draft ini. Langkah pertama adalah kita pergi ke modul accounting. Nah, di sini kita pilih vendor ready-made sesuai pada skenario untuk memeriksa draft dan membuat bill date. Ini sudah berbentuk draft dan bill date-nya kita isi tanggal sekarang, itu tanggal 29. Kemudian jika sudah benar, kita klik confirm untuk mengkonfirmasi.
Karena job desk saya sudah selesai, maka saya akan mengechat rekan saya, yaitu Zizi. Kita screenshot terlebih dahulu. Tolong lakukan pembayaran dan pada nomor Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Zizi, sebagai staf accounting bagian akuntan. Terima kasih untuk Yuni sebagai billing. Selanjutnya ini sudah dicat dari Feby. Tolong lakukan pembayaran dan reconciliation pada nomor pesanan P00163. Langsung saja ke menu accounting. Oke, setelah itu kita register payment. Ini jurnalnya kita pilih cash saja. Setelah itu kita create payment. Bentuknya akan menjadi in payment. Lanjut saja ke overview, ke menu cash. Oke, untuk selanjutnya kita create. Setelah itu labelnya kita copy dari yang tadi, dari bill. Setelah itu partnernya ready-made. Untuk harganya kita pakainya rupiah. Setelah itu ini samain. Setelah itu kita save. Setelah itu kita klik ini untuk reconcile. Setelah itu kita validate. Nanti vendor bill-nya akan menjadi terbayar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bayu sebagai manajer accounting. Kita cat saja si Bayu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Bayu sebagai Henry. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Pratama, CP040. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya menggunakan role dalam Udu itu sebagai manajer accounting atau bisa dibilang advisor ya.
Tugas saya di sini adalah untuk menganalisa sebuah transaksi pembelian maupun penjualan. Nah, pada skenario kali ini dikarenakan kelompok saya memakai pihak manajer purchase, jadi yang harus saya analis yaitu pembelian pada Odo. Oke, langsung saja kita pergi ke modul accounting, pergi ke home tab, lalu pilih modul accounting. Karena di sini kita menganalisa, jadi berhubungan dengan reporting, submenu reporting, lalu pilih general ledger dan juga trial balance. Nah, kedua ini tentu berbeda ya. Yang pertama itu general ledger merupakan laporan umum yang mencakup berbagai aspek bisnis di dalam sistem ERP Odoo. Laporan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang berbagai data bisnis yang relevan. Lalu yang kedua ada trial balance, di mana trial balance ini merupakan laporan akuntansi yang menampilkan saldo akun-akun keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan ini mencakup daftar semua akun-akun yang ada dalam sistem akuntansi Odoo beserta saldo debit dan kredit masing-masing. Oke, langsung saja di sini kita pilih general ledger yang pertama. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan. Yang pertama itu target move, kita bisa memilih antara yang sudah di-post jurnalnya atau yang belum di-post jurnalnya. Lalu yang kedua kita bisa mensortir berdasarkan tanggal, yang kedua kita bisa mensortir berdasarkan jurnal itu sendiri dan juga partner yang digunakan. Ini ada namanya include initial balance. Di sini saya tidak menceklis untuk bagian ini karena kita mengsortir menggunakan tanggal, jadi kita hanya perlu mengisi start date dan juga end date-nya saja. Oke, langsung saja kita isi di sini karena transaksinya berjalan pada hari ini, jadi kita pilih tanggal 29. Lalu end date-nya kita pilih juga tanggal 29. Lalu pada jurnal ini seperti yang tadi dibilang, kita tidak memakai untuk penjualan. Jadi customer invoice ini kita silang saja. Lalu kita pilih vendor bill. Selanjutnya kita hilangkan saja untuk exchange different, Bank BRI, Mandiri, 123, MND, BM. Nah, pada kasus ini kita membayar kepada pihak vendor itu cash atau kita langsung membayar dengan lunas. Jadi kita pilih aja cash. Lalu cash basis tax ini pada basis pajak ini juga kita hilangkan karena sudah include ke dalam tax ini. Ke dalam bagian cash ini. Ini juga inventory valuation-nya kita hilangkan saja, lalu kemudian point of sale kita hilangkan saja. Nah, lalu pada akun di sini saya kosongkan karena kita sudah memakai bagian jurnal. Nah, lalu kita isi pada partner saja. Oke, karena di sini saya menggunakan vendor ready-made pada saat pembelian. Jadi kita ketik saja ready-made. Nah, setelah data keseluruhan telah dicocokkan atau telah disesuaikan dengan keinginan, langsung saja kita print. Oke, maka kita sudah nge-print. Langkah selanjutnya kita akan menduplikat tab dulu untuk membandingkan atau menganalisa sebuah pembelian yang kita lakukan kepada vendor ready-made ini. Setelah itu kita pergi ke ke submenu vendor, lalu pilih content bill. Nah, pilih vendor yaitu ready-made dengan total keseluruhan atau total yang dibayarkan kepada vendor yaitu 166.500. Kita klik saja di sini dokumennya. Nah, di sini terdapat vendor bill yaitu bill/2023/04/0044. Oke. Nah,
Lalu kita buka perinan general ledger kita. Oke, di sini biar nggak bingung, saya pisahkan, lalu kita bagi. Oke, di sini kita bisa cari ya untuk datanya, yaitu pada referensinya itu bill 2003 dengan 04044. Oke. Nah, ini terdapat outstanding payment di mana ini adalah sebelum pihak akunting si ZZ ini si ZZ ini melakukan pembayaran, di mana ini masih berbentuk sebuah bill yang harus dibayarkan oleh pihak akunting. Bisa dilihat ya pada outstanding payment ini. Kita bisa melihat juga untuk referensinya yaitu bill 2023-04044. Oke, ini dia adalah data yang harus kita bayarkan kepada vendor ready-made dengan total 166.500 kepada vendor ready-made. Oke, gitu ya penjelasannya, bisa paham. Lanjut, ini adalah outstanding payment-nya. Nah, kemudian langsung di sini trade receivable. Di sini kita juga bisa lihat kepada kode referensinya atau perpindahan move-nya, yaitu dari yang harus dibayarkan menjadi yang sudah terbayarkan. Jadi ini masih berbentuk jurnal untuk yang deal ini. Lalu setelah kita melakukan pembayaran, maka jurnalnya itu menjadi sebuah cash dengan nomor 1. Oke, ini ada sedikit perbedaan, di mana pada pihak billing maupun akuntan sebelum melakukan pembayaran itu masih berbentuk jurnal bill. Oke, setelah pihak akuntansi melakukan pembayaran, maka jurnal ini berubah menjadi sebuah cash 1. Oke, ini bisa kita lihat juga perbandingannya, yaitu ini jurnalnya bill, kemudian kita setelah melakukan pembayaran maka menjadi cash. Oke, perlu diingat ya, ini kita melakukan pembayaran melakukan pembayaran dengan cash. Beda lagi dengan bank. Biasanya jurnalnya itu BNK. Oke, biasanya bukan berbentuk KSH ini. Itu menjadi sebuah perbedaan di mana kita melakukan pembayaran dengan bank maupun dengan tunai atau cash gitu. Oke, ini kita bisa lihat datanya, yaitu partnernya bener ya, ready made sesuai. Kalau bisa kita lihat partnernya ready made sesuai dengan reference dokumennya itu sesuai juga 0044. Lalu kita move-nya itu perpindahannya udah menjadi purchase ya, karena kita sudah melakukan pembelian dan juga pembayaran. Di sini juga ada entry label-nya, biar label yang lebih jelasnya. Oke, itu vendor payment, karena kita melakukan yang tadi saya bilang pembelian dengan total keseluruhan ya segini 166.500 dengan vendor ready made. Oke, debitnya totalnya sama, lalu currency-nya juga sama. Di sini kita melakukan pembayaran lunas, jadi kita tidak ada yang namanya kredit. Oke, di sini ada pajak yang harus dibayarkan dengan masing-masing produknya. Oke, yang bisa dilihat ya, untuk bill 2023-04-0044 ini kita diberi pajak yaitu 11%. Oke, lanjut, ini kemudian ada interim stoknya, yaitu produk apa yang kita beli kepada vendor ready made. Oke, kita bisa lihat juga untuk move-nya ya, bisa dilihat dari reference dokumennya, yaitu bill 2023-044. Oke,
sama ya untuk sebelah saya juga. Sebelah tampilan saya ini kita bisa lihat juga sama. Oke, jadi kita hanya fokus kepada referen 0044. Oke, yang pertama produk yang kita beli itu adalah customized DAX dengan harga 50.000. Oke, maka totalnya itu currency yang harus dibayarkan yaitu ya 50.000 karena kita belinya satu ya. Karena kita belinya satu, jadi yang harga per unitnya itu yang keluar ya cuma satu barang yang harus dibayarkan gitu. Oke. Lalu produk yang kedua yaitu cost of goods sold, yaitu adalah 3-seat sofa dengan source dokumen PO-nya 163 ya. Oh ya, saya lupa bilang ya tadi ya. Ini source dokumennya adalah dokumen purchase yang kita beli ini adalah PO dengan nomor 0163 gitu. Produknya adalah 3-seat sofa, harga per unitnya itu 100.000. Oke. Nah, ini adalah tampilan untuk analisa pada general ledger atau pengeluaran transaksi kepada vendor. Oke. Selanjutnya kita akan menganalisa sebuah trial balance, yaitu kita pergi ke reporting lalu pilih trial balance. Nah, di sini kita sesuaikan saja, yaitu mulai dari tanggal, kemudian end date-nya, kemudian jurnalnya juga karena kita memakai vendor bill, jadi kita hilangkan saja yang lain. Oke, kita memakai cash karena pembayaran lunas, tidak ke bank. Lalu kita print di sini ya. Nah, saya sudah mengeprint, jadi kita langsung saja membuat sebuah analisanya. Nah, di sini terdapat dua slide ya di monitor kalian atau di monitor saya, di mana yang slide kiri ini adalah trial balance-nya, lalu yang kedua adalah general ledger-nya. Oke, bisa dipastikan. Jadi di sini kita bisa lihat yang pertama itu outstanding payment-nya itu, saya jelasin dulu ininya. PDF ini yaitu kita bisa melihat display akunnya kita kosong with display akun dengan with movement-nya, yaitu dengan date form-nya mulai tanggal sekarang dan date-nya juga tanggal sekarang. Lalu target move-nya ini adalah keseluruhan entry yang sudah di-post. Lalu jurnalnya kita pilih bill dan juga cash. Oke. Nah, jadi untuk trial balance ini adalah sebuah tampilan saldo akun ya sebuah perusahaan yang dikeluarkan maupun yang keluar maupun masuk gitu. Nah, di sini kita bisa lihat total dari outstanding payment ini, debitnya itu 0, kreditnya itu ada 544.000, lalu balance-nya ini minus 544.000. Oke, kita bisa lihat juga pada general ledger yaitu outstanding payment-nya. Di sini kita bisa lihat juga debitnya 0 ya. Debitnya 0 di sini sesuai 0, kemudian kreditnya juga sesuai 554.000. Oke. Dan kemudian balance-nya itu minus 544.000 sesuai ya. Nah, setelah itu kita selesai untuk outstanding payment ini, kita sudah menganalisa datanya itu sesuai dengan general ledger maupun pada trial balance-nya. Nah, lalu yang kedua ada namanya itu trade receivable. Oke, di sini debitnya itu 544.000, kreditnya 500. Kreditnya juga sama, balance-nya ini 0. Oke, kita bisa lihat juga pada general ledger di sini datanya apakah sesuai. Oke, ternyata di sini datanya sesuai ya. Mulai dari debitnya yaitu 544.000, kemudian kreditnya juga sesuai yaitu 544.000. Nah, setelah itu lanjut kepada part purchase ini. Oke, kita lihat pada trial balance ini yaitu debitnya 44.000, kreditnya 0, lalu balance-nya 44.000. Kita bisa lihat lagi pada general ledger kita. Oke. Nah,
Di sini debitnya itu 44.000 ya untuk general ledger, lalu kita cocokkan kepada trial balance kita. Oke, di sini debitnya cocok 44.000 dengan kreditnya 0, cocok juga dengan general ledger kita, cocok. Oke, kemudian balance-nya di sini juga cocok ya untuk bagian balance. Nah, lalu pada interim stock ini debitnya itu 100.000, lalu kreditnya 0, kemudian balance-nya 0. Oh, sorry. Kalian terlalu jauh ya lihatnya ya. Jadi saya bisa kecilin, nggak apa-apa. Di sini saya yang pegel. Oke, kita lihat interim stoknya ya. Kita sesuaikan pada interim stock di dalam general ledger ya. Nah, di sini debitnya 100.000 ya. Oh iya, betul sekali Pak. Debitnya 100.000. Benar, 100.000. Kreditnya 0 ya Pak. Oh ya, siap, 0 sama 0, kemudian 100.000. Oke. Lalu yang terakhir itu pada bagian cost of goods sold, yaitu debitnya dengan debit 400.000 rupiah, kreditnya 0, lalu balance-nya 400. Kita bisa lihat lagi pada general ledger-nya. Nah, di sini sesuai juga untuk cost of goods sold ini, yaitu debitnya 400.000. Oke, di sini sesuai ya 400.000, lalu kreditnya 0, di sini juga 0. Lalu pada balance-nya itu 400.000, di sini juga 400.000. Nah, ini cukup sekian untuk kita menganalisa sebuah general ledger dan juga trial balance. Oke, sekarang balik lagi ke Odoo. Nah, ini saya menunjukkan PO yang tadi kita, atau PO dan vendor bill yang kita skenariokan di dalam Odoo ini. Nah, di sini saya bisa, ya kalian juga udah paham ya, di sini vendor ready made kita sudah diisi, kemudian bill date-nya pada pihak billing udah diisi juga, kemudian accounting date, jumlah yang harus dibayarkan itu juga tanggal sekarang udah disesuaikan, kemudian payment reference nggak usah diisi. Kemudian receipt banknya ini kita mengacu kepada cash. Lalu payment termnya atau jatuh temponya 30 hari ya. Wow, amazing. Bisa dilihat juga jurnalnya, yaitu vendor bill ya. Bisa dilihat tadi bill juga ada tulisan di general ledger itu bill ya. Oke, currency-nya udah pasti Indonesia ya. Kita orang Indonesia, nggak perlu aneh-aneh pakai dolar. Nah, ini adalah pada invoice line-nya itu produk yang kita beli kepada vendor. Yang pertama ada 3 set sofa, kita udah bener ya. Dengan harga per price-nya itu 100.000, kemudian ditambahkan pajak yaitu 11%. Lalu produk yang kedua adalah customized DEX. Oke, kita bisa lihat juga di sini. Nah, labelnya ini kita dari PO 163. Oke. Di sini saya nggak bisa buka dong untuk modul purchase ya. Karena kan saya nggak diberi akses. Oke, bisa dilihat juga ini kuantinya 1, seperti yang tadi saya bilang, saya beli cuma 1, jadi yang dibayarkan ya 1, masa 2 gitu. Oke, price-nya ini 50.000 per produk. Oke, ingat ya, unit price itu per produk dengan tax atau pajak yaitu 11%. Di sini kita bisa lihat ya, harga ini harga tidak termasuk pajak yaitu total keseluruhan 150.000, kemudian ditambah pajak yaitu 16.500, maka total termasuk pajak yaitu 166.500 yang dibayarkan pada tanggal sekian. Nah, ini adalah dokumen PO kita yang tadi dibuatkan oleh pihak PO. Ini kita bisa lihat ya,
Ini ada kodenya, kalian juga paham lah, nggak usah dijelasin lagi. Oke, ini ada confirm date-nya, tanggal konfirmasi. Kemudian ini adalah ekspektasi kedatangan, yaitu tanggal sekarang juga. Kemudian ada delivery, mana tujuan ini yaitu your company, kemudian ke receipt. Lalu arrival kedatangan, yang pasti kedatangan yaitu tanggal sekarang juga. Cuma berbeda 1 menit dari ekspektasi yang kita harapkan. Oke, ini ada produknya, easy ya, ini udah tahu. Kemudian ini adalah vendor bila, balik lagi ke tadi. Oke. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan skenario accounting, mulai dari tugas manajer purchase, kemudian terdapat 3 staf akuntansi. Yang pertama itu billing, yang kedua itu akuntan sendiri, lalu yang ketiga saya sebagai manajer akuntansi. Nah, sekian untuk kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.